علي المالك الحسني وجميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم فهذه في الدين الدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وإياكم محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمراتهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا محنة ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Salim bin Syahab Al-Hasani dari Pontianak. Beliau ini adalah salah satu daripada murid Al-Arif Billah Al-Muhaddith, salah satu murid yang pertama. Tahun 75 beliau datang, termasuk murid pertama daripada Al-Muhaddith Profesor Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bin Abbas Al-Hasani di Makkah. Jadi dengan kedatangan beliau kebetulan kita malam ini membaca kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Dan doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Dan juga seluruh habaib yang hadir dimanapun habaib kita berada, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan mereka selalu berada dalam lindungan Allah. Dan begitu juga para tuan guru, guru sirat, guru idham, dan hadir bersama kita alhamdulillah akhina fillah guru Abdul Hafid dari Martapura. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur. Beliau ini adalah anak dari guru kita Allah yarham Kiai Haji Ahmad Kusasi. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah keberkahan dan mudah-mudahan beliau Allah jadikan salah satu penerus yang berdakwah di jalan Allah yang insya Allah akan membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seluruh tuan guru yang hadir pada malam hari ini, para hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah. Yang pertama kita membaca Fatihah dengan niat mudah-mudahan Ananda Nur Hafizah binti Muhammad Nawir Nurdin yang saat ini terbaring di rumah sakit pasca dilahirkan, semoga diangkat segala penyakitnya oleh Allah dan mudah-mudahan segera kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat afiat. Dan juga mohon doa, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, lulus dengan hasil terbaik, manfaat berkah dunia akhirat, dan juga minta bacakan doa selamat dan mudah-mudahan diberikan keselamatan dan dikabulkan segala hajat dan dijauhkan dari segala bala. Dan juga kita mohon doa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang pertama kepada Bapak Haji Muhammad Hendra Gunawan bin Haji Muhammad Kurdi, mudah-mudahan diberikan panjang umur kesehatan oleh Allah. Dan juga ulun mohon doa anak ulun Muhammad, mudah-mudahan diberikan kesehatan keafiatan dan semua anak-anak kita diberikan kesehatan keafiatan dan mudah-mudahan kita semua yang hadir yang memiliki hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Dan juga satu lagi khusus kita bacakan Fatihah untuk Allah yarham rahmatal abrar, Allah yarham ad-da'i ilallah al-alimul allamah Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam atau Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki.
beliau ini adalah salah satu ulama yang menghabiskan umur beliau untuk berdakwah, mendidik umat Nabi Muhammad SAW dengan begitu ikhlas berdakwah. Mudah-mudahan semua yang beliau lakukan insya Allah menempatkan beliau dengan rahmat Allah di sisi Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan keluarga beliau, para pecinta yang beliau tinggalkan, mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ingatkan karena terakhir lah, ingatkan karena terakhir pesan untung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu taala, wa min khasaisi hadhil ummatil marhumah, di antara khususiat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini, zikrul ummatil muhammadiyati fil kutubis sabiqah, yaitu umat Nabi Muhammad ini disebutkan tanda dan ciri-ciri mereka serta keutamaan mereka di dalam kitab-kitab yang terdahulu, baik di dalam Taurat ataupun Injil. Wa qala maula ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau, mereka itu memiliki ciri-ciri keras terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka sangat kasih sayang kepada sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjada, kalian melihat tanda dan ciri-ciri mereka adalah mereka itu orang-orang yang senang melaksanakan salat, ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka lakukan itu semua karena mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka nampak di wajah mereka dari bekas mereka bersujud. Dzalika matsalahum fit Taurat. Nah, inilah perumpamaan mereka yang disebutkan di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa matsaluhum fil Injil, dan begitu juga perumpamaan mereka disebutkan di dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ahu, seperti apa jadi kita, tanaman yang mengeluarkan tunas. Ini maksud ini ujar sebagian mufassirin, kalau pian melihat ada padi yang ditanam, itu kan kena tumbuh, menumbuhkan tunas, kena menumbuhkan tunas yang lain, sampai akhirnya sesuatu yang tadinya tidak terlihat itu menjadi besar, menjadi banyak, dan membuat kagum orang-orang yang melihatnya. Maka begitulah perumpamaan umat Nabi Muhammad. Awalnya mereka sedikit, mereka tumbuh. Awalnya mereka ditindas, tapi mereka terus tumbuh sampai jumlah mereka yang begitu banyak itu membuat orang-orang terbelalak matanya. Sampai ulun pernah dibaca satu kitab, memang kalau kita membaca di buku pintar, itu dikatakan orang yang paling banyak pemeluknya itu adalah Nasrani. Gabungan dari Katolik dan Protestan itu paling banyak, 1 miliar lebih jumlah pemeluknya, itu nomor pertama disusul oleh kaum muslimin. Tetapi ulun pernah membaca satu kitab bahwa sebenarnya jumlah kaum muslimin di seluruh dunia itu lebih banyak daripada orang-orang Nasrani, gabungan antara Katolik dan Protestan. Ditambah sekarang orang-orang Nasrani yang ada di luar sana itu banyak di antara mereka sekarang yang menjadi ateis. Sedangkan kaum muslimin
hampir tidak ada di antara mereka yang menjadi ateis. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya umat Nabi Muhammad ini terus tumbuh. Makanya salah satu kita umpat andil menumbuhkan umat Nabi ini kawin. Kawin, jangan kata kawin. Kawin. Jangan hidup membujang. Namun takdir bujang kayak Bapak Jar. Cuma mun kawah jangan. Karena Nabi Muhammad aja kawin. Sampai Nabi katakan man raghiba an sunnati falaysa an nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Jadi barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku kada termasuk golonganku. Maka Nabi menyuruh tanakahu, menikahlah kalian, taktsuru, niscaya kalian akan menjadi banyak, kalian akan berkembang biak. Baanak akhirnya kita kena anak baanak pula. Kenapa? Karena ujar Nabi fa inni ubahibukumul umam. Dalam riwayat lain mubahin bikumul anbiya. Ujar Nabi, aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat dan nabi-nabi yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan walau bisikit, sekalipun dengan bayi yang keguguran. Jadi Nabi membanggakan umat sidin. Jadi oleh karena itu, ayo kawin. Nah, kawin itu niat pertama untuk menjaga diri dari yang haram. Yang kedua niat pertama menjalankan sunnah Nabi. Yang kedua menjaga diri dari yang haram. Yang ketiga niat untuk membanyaki umat Nabi. Karena biasanya bila niat kita tuh kita bawa-bawa Nabi, Allah akan kabulkan tuh. Karena kita membawa-bawa Nabi, Bang. Karena bila urusan Nabi Muhammad ini, makanya dikatakan ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Jibril berada di satu batas, Jibril katakan, ya Rasulullah, laudanautu unmulatan lahtaraqtu, ya Rasulullah, seandainya ulun maju seujung jari aja, ulun terbakar, pian aja yang masuk ke hadrat Allah. Sampai dikatakan oleh Jibril, udkhul ya Muhammad fa antal murad, masuklah wahai Nabi Muhammad, pian nang dikehendaki Tuhan itu pian, masukin pian, lalu masuk Nabi. Jadi sebenarnya bahkan pian sholat pun, di antara kita melihat kebesaran Nabi, sembahyang itu nyata-nyata kita itu bersujud di hadapan Allah. Sholat tu lillah, sholatuna lillah. Tetapi tetap Allah kada akan terima sholat itu kayak apapun banyaknya pian membaca Quran sebelum pian bersolawat kepada Nabi Muhammad. La salata liman lam yusalli ala nabi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak bersalawat kepada Nabi. Bahkan Al-Imam Ali Ar-Ridha mengatakan, Allahumma salli ala man syarrafta as-salata bis-salati alaih. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada orang yang sembahyang itu mulia karena nama Nabi disebut di dalamnya. Jadi ini luar biasanya Nabi kita Muhammad. Sembahyang tuh kada sah mun nama Nabi kada disambat. Amun sudah pian bersalawat kepada Nabi, salam aja lagi. Hah? Baik. Ya Allah, kita kalau sudah bicara tentang Nabi ini, makanya pian malam ini ulun yakin bana, apalagi dengan berkat Habib datang, insyaallah kita berberkah beratan. Apalagi kita bersalawat lawan Datu Sidin, lawan Nabi Muhammad. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaih. Ya, dan akan mendapatkan keberkahan, akan mencapai keberkahan setiap orang yang bersalawat kepada Nabi. Makanya disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini sama kayak Habib Salim ini. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini dari ayah beliau ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tetapi ke ibu beliau dari Sayyidina Husain. Tapi beliau ini keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari ayah beliau Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau ini menulis di dalam kitab sirah beliau itu Syekhul Masyaikh di Makkah, Mufti Syafi'i. Ujar beliau, ketika Nabi Muhammad di umur 2 bulan di dalam parut Mama Sidin,
Itu kan Nabi menjadi yatim kalau ayah beliau wafat ketika Nabi 2 bulan dalam parut. Itu malaikat bertanya kepada Allah. Ujar malaikat, ya Rabb, taraktahu yatima. Ya Allah, pian tinggalkan anak ini dalam keadaan yatim, la abalahu, tidak ada bapak baginya. Maksudnya kenapa jadi pian biarkan kesian anak ini yatim, maka ini orang nang pian sayang. Kesiannya lahir dalam keadaan yatim. Apa jawaban Allah? Ujar Allah, ana hafidhuhu, aku yang akan menjaga anak ini. Wa ana rabbuhu, dan aku yang akan mendidiknya langsung. Kemudian ujar Allah, wa ana raziquhu, dan aku yang akan berikan rezeki kepadanya. Nah, lalu Allah katakan kepada malaikat, sallu alaihi wa tabarraku bi ismihi. Maka bersolawatlah kalian kepada kekasihku Muhammad dan ambillah keberkahan dari namanya. Jadi malaikat saja itu disuruh mengambil berkah dari nama Nabi. Kayak apa kita kada dapat berkat dari, makanya dikatakan wayana lul barakah kullu man sholat, meskipun malaikat aja mendapat berkah dengan salawat kepada Nabi, termasuk malaikat. Karena ujar ulama, malaikat itu ketika bersalawat kepada Nabi begitu juga, itu salawat itu maknanya istimdad. Kita meraih karunia Allah tuh melewati Nabi. Jaka ibarat salawat kita itu umpama nang kayak tadi kakanak tadi di tasmiyahi itu kan di bari banyu tuh anu tuh apa ngarannya, tepung tawar. Magin kita bersolawat lawan Nabi ibarat tepung tawar tadi diguncang lalu gugur titikan-titikan banyu. Maka titikan-titikan rahmat itu gugur kepada kita setiap kita bersolawat kepada Nabi. Itu maknanya sholatuna ala rasulillah istimdad. Solawat kita kepada Nabi untuk meraih madat dari Allah lewat Nabi. Wa salatullah ala rasulihi imdad. Allah menurunkan karunia-Nya kepada kita lewat Nabi. Jaka ibarat sesuatu itu surung ke Nabi, di drop semua ke Nabi. Nah sekarang tinggal kita datangi Nabi untuk meminta karunia Allah tadi. Jangan kita tinggal Nabi, jangan kada ingat di Nabi. Makanya Nabi Muhammad ini, ya Allah, kalau sudah kita berbicara Nabi, mudahan Allah menjadikan kita hidup mati menjadi umat Nabi Muhammad. Wa akhrajad Darimi fi musnadihi wa Ibnu Asakir an Ka'bin qala fi satril awal Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar. Di dalam musnadnya Imam Ad-Darimi dan juga disebutkan Ibnu Asakir bersumber daripada Sayyidina Ka'bil Akhbar, disebutkan bahwa di dalam Taurat di Alenia yang pertama dikatakan Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar. Muhammad itu ujar Allah adalah utusan Allah. Abdul Mukhtar, hambaku yang terpilih. La fazun wala ghalidh, beliau itu memiliki ciri-ciri tidak bersikap kasar dan tidak juga berhati keras. Sikap beliau, ucapan beliau, tingkah laku beliau tidak kasar, hati pun tidak keras. Wala sakhabun fil aswaq, dan beliau ini tidak bisa berteriak-teriak di pasar. Pun kita kan kuciak-kuciak di pasar. Nabi kada, orangnya tenang. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah, dan beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfir, tetapi beliau akan memaafkan, mengampuni setiap orang yang berbuat buruk kepada beliau. Idza kana fi nafsi, apabila itu berkaitan dengan diri Nabi. Mauliduhu bi Makkah, beliau lahir di kota Mekah. Wa hijratuhu bi Thaibah, dan beliau hijrah ke Thaibah. Apa? Madinatul Munawwarah. Makanya syair kan ya Thaibah, ya Thaibah. Nah itu. Wa mulkuhu bisyam, dan kerajaan beliau di Syam. Wa fi satri tsani, dan di Alenia yang kedua disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammadur Rasulullah
Nah, ciri-ciri Nabi yang disebutkan di dalam Taurat, ummatuhul hammaduna. Umat beliau itu adalah orang-orang yang pandai memuji Allah. Yahmadunallah fis sarra'i wad dharra. Mereka akan selalu memuji Allah baik dalam keadaan suka ataupun duka. Mereka akan ingat dengan Allah. Yahmadunallah fi kulli manzilin. Mereka akan menyebut nama Allah di setiap tempat. Wa yukabbirunahu ala kulli syarafin. Dan mereka akan membesarkan Allah ketika mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ru'at asy-syams yusalluna as-salata idza jaa waqtuha. Mereka berjaga di siang hari dan mereka akan melaksanakan salat apabila tiba waktunya. Walau kanu ala ra'si kinasah, meskipun mereka, kinasah ini jar sebagian ulama maknanya mazbalah. Mereka akan melaksanakan salat meskipun mereka berada di atas tumpukan sampah. Selama karena najis lah. Selama karena najis. Karena apa? Karena semua bumi ini bagi umat Nabi Muhammad dijadikan masjid. Itu khusus min khosaisul ummatil Muhammadiyah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi apabila beribadat ini harus tulak ke rumah ibadahnya. Tulakan ke rumah ibadah. Kita dimanapun pian mau, ampar sajadah, sembah Allah di situ. Beribadahlah kepada Allah dimanapun pian mau, di hutan, di gunung, di bukit, di pantai, di mana aja Allah jadikan masjid. Coba. Wa ya'tazinuna ala awsafihim, dan mereka, ujar bahasa kita tuh mengencangkan sarung. Nah, sampai apa sih bahasa kita tuh landau kan apa? Mengencangkan tapih untuk ibadah kepada Allah. Menjarat tapih. Makanya ada sebagian ulama memahami ini, mereka itu memakai tapih itu tinggi. Ada sementara ulama begitu. Wa yuwaddi'una atrafahum, dan mereka berwudu dan membasuh tangan dan kaki mereka. Itu maksud atrafahum itu tangan dan kaki. Mereka berwudu, membasuh tangan dan kaki mereka. Wa aswatuhum bil laili fi jawwis sama ka aswatin nahl. Suara mereka di tengah malam ketika menyebut nama Allah dan bermunajat itu menggema, bergemuruh di atas langit sana seperti suara lebah yang sedang bergemuruh yang didengar oleh telinga manusia. Kayak apa telinga kita mendengar gemuruh suara tawon, lebah. Kayak itu juga suara mereka ini terdengar di langit. Bergemuruh mereka menyebut nama Allah. Ini belum lahir orangnya disebutkan ciri-cirinya dalam Taurat. Yasufuna fi salatihim kama yasufuna fi qitalihim. Mereka berbaris di dalam salat mereka sebagai mereka berbaris di dalam pertempuran mereka. Kayak apa? Orang berperang, coba nonton film perang. Film perang itu bila bahari orang perang itu pakai pedang, inya mesti mengolah formasi berbaris dan harus rapat. Bila kada rapat diterjang musuh. Makanya biasanya bila orang berperang tuh menahan gempuran kuda, itu mereka akan berdiri tameng di depan, kuda-kuda kuat dan mereka rapat supaya kada mudah diterobos musuh. Nah begitulah seharusnya ketika kita sholat. Jangan biarkan ada celah kosong ketika kita sholat. Silahkan pian buat sapian renggang. Silahkan pian buat jarak di dalam saf salat kita, tapi Allah pun akan merenggangkan hati kita. Selama saf itu kada menyatu, maka hati kita pun kada mau bersatu. Dalam keadaan normal, dalam keadaan tertentu hukum beda kan. Dawiyuhum fi masajidihim kadawiyin nahal. Suara gemuruh mereka itu di dalam masjid seperti suara gemuruhnya lebah. Mereka berzikir menyebut nama Allah di masjid itu bergemuruh. Yusma'u munadihim fi jawis sama, dan didengar suara azan dari bilal-bilal mereka itu sampai ke langit sana.
Ya Allah, ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin inda Zubair bin Bakkar wa Abi Nuaim ziyadatun anajiluhum fi sudurihim. Dan di dalam riwayat Zubair bin Bakkar dan Abi Nuaim ada tambahan. Ciri-ciri mereka anajiluhum fi sudurihim. Injil-injil maksudnya tuh kitab suci mereka itu berada di dalam dada mereka. Tuh, dari zaman Taurat diturunkan, mereka sudah tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini akan banyak yang menjadi penghafal Quran. Ada loh orang hafal Taurat. Ada loh orang hafal Injil. Kedada. Tapi kitab suci Al-Quran, anak 5 tahun ada yang hafal. Membuktikan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Berapa juta di muka bumi ini orang hafal Quran? Hah? Belum lahir lagi umat Nabi. Di zaman Nabi Musa disebutkan ciri-cirinya anajiluhum fi sudurihim. Kitab suci itu terpatri dengan kuat, tertanam dengan kuat, terekam dengan kuat di dalam dada mereka. Kayak apa aja orang mencoba memalsukan Quran kada kawa. Setitik aja diubah ketahuan orang. Setitik berubah kada bisa. Jadi kada bisa Quran itu dipalsukan. Kenapa? Anajiluhum fi sudurihim. Di dada. Ketahuan orang bilanya hana coba memalsukan Quran. Ciri-ciri mereka kurbanuhumul ladzi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uh. Ujar Allah, mereka itu, nah dengarkan baik-baik. Allah ini menyampaikan kepada orang-orang Bani Israel cara mereka, kurban mereka yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya menyembelih kambing, tetapi darah mereka persembahkan ujar Allah. Yataqarrabuna bihi ilayya dima'uh. Darah mereka yang mereka berikan. Mereka berjihad, mereka berperang, darah mereka persembahkan untuk Allah, untuk meninggikan agama Allah. Coba bayangkan, ini disebutkan dari zaman Bani Israel, belum lahir lagi umat Nabi. Ruhbanun bil lail, mereka ini sangat kuat beribadah di waktu malam. Sangat kuat beribadah di waktu malam. Luyusun bin nahar, dan mereka bagaikan singa di waktu siang. Malam beribadat kuat, siang berjihad seperti singa. La ilaha illallah. Ya bakhtana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fauzana bin Nabi, untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ini karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita jadi umat Nabi Muhammad. Mudahan karunia ini Allah pelihara sampai kita bertemu Allah dan kita membawa titel sebagai umat Nabi Muhammad. Maka tidak ada kesedihan orang yang datang menghadap Allah dan dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Ulun rasa cukup. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah inda Abi Nuaim Allahu a'lam bishawab. Jadi ini sedikit, insyaallah kita akan lanjutkan di minggu akan datang terkait dengan sifat-sifat dari umat Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Taurat. Ada sedikit cerita terkait dengan cerita bahwa umat-umat dahulu itu tahu dengan ciri-ciri umat Nabi, dengan Nabi Muhammad mereka tahu. Orang-orang dulu mereka itu tahu ciri-ciri Nabi Muhammad itu lebih daripada mereka mengetahui tanda dan ciri-ciri anak mereka sendiri. Makanya pian pernah dengar kan ketika Nabi berjalan bersama paman beliau ke Syam, lagi kecil Nabi, itu Nabi bertemu dengan pendeta siapa? Buhairah kan? Buhairah sudah bertanya kepada Sayyidina Abu Talib, siapa anak yang bersandar di pohon itu? Itu pohonnya sekarang ada di Jordan. Pohon itu berapa tahun? Umur 12 tahun bersama pamannya. Ketika Nabi berumur 12 tahun, Nabi berjalan bersandar di pohon yang sekarang ada di Jordan. Semua pohon di sekitarnya mati kecuali pohon itu. Itu pohon yang dulu Nabi bersandar di sana. Ribuan tahun umur pohon itu. Kada mati sampai sekarang. Pohon disandari Nabi hidup.
Kayak apa hati orang yang di dalamnya selalu ada Sayyidina Muhammad. Hidup hati itu. Yuhyil qulub, menghidupkan hati Nabi itu. Jadi ujar Buhairah, anak ini siapa? Ujar Sayyidina Abu Thalib, ini anakku, anak saya. Wah, ujar Rahib, bukan, kalau benar firasatku bukan anakmu ini. Ujar Abu Thalib, kapanakan. Nah, benar ujar Rahib tadi. Berarti benar firasatku, tanda yang kulihat benar. Kalau begitu segera bawa anak ini bulik, jangan terus. Karena apabila orang-orang Yahudi melihat anak ini dan mereka tahu tandanya, mereka pasti akan sakiti anak ini. Sebagaimana mereka menyakiti Isa anak Maryam. Bawa bulik, lalu dibawa bulik. Nabi itu baru 12 tahun, kok mereka tahu tandanya? Berarti mereka tuh membaca ciri-ciri Nabi dan mereka tahu. Sampai bukan pendeta, beliau katakan karena orang-orang Yahudi bila tahu bahaya, berarti orang Yahudi tahu tanda Nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu beliau melihat Jibril dibawa oleh Sayyidah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan, "Hadzal namus, itu namus. Jibril yang datang kepadamu, padahal Waraqah bin Naufal ini buta." Ujar beliau, "Seandainya aku hidup ketika engkau dimusuhi dan diusir oleh kaummu, la nasartuka nasran qawiyya, aku akan tolong engkau wahai Muhammad dengan pertolongan yang kuat." Loh, Nabi bertanya, Nabi aku bakal diusir kah? Padahal saat itu Nabi itu sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Sampai Nabi itu digelar Al-Amin. Tidak ada satupun orang sebelum Nabi berdakwah, tidak ada satupun orang yang benci lawan Nabi. Semuanya cinta dengan Nabi tanpa terkecuali. Belum lagi Nabi berdakwah, tahu sudah Waraqah Nabi bakal diusir. Nah, ini yang ulun ingin ceritakan. Ketika Nabi hijrah, Nabi ini daripada sahabat hendak mengambil berkah Nabi. Karena kan dikatakan orang seberataan hendak supaya Nabi ini masuk ke rumahnya. Wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Semua berebut hendak Nabi itu masuk ke rumah mereka. Ujar Sayyid Ahmad Dahlan, ketika Nabi itu lagi bayi digendong oleh Halimatus Sa'diyah masuk ke rumah-rumah Bani Sa'ad, itu orang-orang di sana akan tahu bahwa Nabi tadi masuk rumah itu. Kenapa? Jadi wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Ini bukan majaz lah, ini hakiki. Nabi masuk satu rumah, beliau keluar, orang tahu Nabi masuk situ. Daripada harumnya Nabi. Jadi majelis ini wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan disebutkan tanda dan ciri-ciri Nabi, maka majelis ini, perkumpulan ini menjadi harum. Dengan Nabi. Berkat Nabi. Allah akan pandang majelis ini karena di sini disebut kekasih Allah. Singkat cerita, semua berebut. Ujaran sikung, ya Rasulullah, pian ke rumah ulun. Jadi sikung ke rumah ulun. Sikung jangan di rumah gua. Sampai nak bakalahi. Nak betampar gara-gara berebut Nabi ja. Wujud ujaran nak bakalahi. Ini sebenarnya cinta. Orang kalau sudah begitu maafu. Asasnya cinta. Asasnya karena cinta. Makanya bihubbin nabiyyi limadza yulam. Kada kawa orang bila sudah asasnya cinta karena Nabi itu kada kau dia apa-apai. Kada kau dia apa-apai. Sampai dulu dikatakan ketika Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi itu beliau wafat, dikubur, ru'ya fil manam, beliau dilihat orang dalam mimpi. Ada seorang wali Allah melihat Ma'ruf Karhi dikubur. Karena Ma'ruf Karhi ini adalah orang yang beliau sendiri mengatakan, aku kada ada hajat hidup di dunia ini kecuali satu, berkhidmat kepada guruku Ali Ar-Ridho. Oh, ta'alluqnya dengan Ahlul Bait luar biasa. Aku kada ada hajat sini di dunia ini kecuali berkhidmat kepada guruku Ali Ar-Ridho. Oh, kalau sudah dengan gurunya Ali Ar-Ridho, gharam dengan gurunya, hubbun amik. Sama seperti Imam Syafi'i dengan Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i itu selama ini orang kenal guru beliau Imam Malik. Guru beliau Qadi Imam Waqi, Qadi Abu Yusuf. Nah,
Tetapi ada satu orang disebut dengan Sayyidah Nafisah yang Imam Syafi'i manja dengan Sayyidah itu. Bahkan dikatakan meriwayat Imam Syafi'i itu sakit perut aja adu lawan Sayyidah Nafisah. Sakit perut aja ngadu. Sampai Syafi'i berwasiat, jangan sampai Imam Syafi'i dikuburkan sebelum disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Ta'alluq dengan Ahlul Bait. Makanya mesti kita, masyrab kita tuh ada, kita memiliki masyrab dengan asas cinta kita kepada Ahlul Bait. Masyrab kita di situ. Singkat cerita, Sayyidina Ma'ruf dilihat dalam mimpi, ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang kamu dapatkan, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Ma'ruf? Maka Ma'ruf menjawab, ujar Ma'ruf, ujar Sirin, ketika aku berada di dalam kubur, ja'anil malakanil muwakkalani bi, datang kepadaku dua orang malaikat yang diutus. Datang kepada malaikatnya datang kepadaku malaikat yang diutus. Datang kepadaku malaikat yang diutus. Ja'anil malakanil muwakkalani bi. Tiba-tiba ketika malaikat itu datang, dia tanya kepada aku, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka?" Dan seterusnya bertanya, ila akhir soal. Tiba-tiba malaikat mendengar. Fanadal munadi, maka ada suara orang hatib, suara tanpa rupa. Terdengar, "Da abdi Ma'ruf, biarkan hambaku Ma'ruf itu tinggalkan aja. Da'ah, tinggalkan aja. Kenapa? Fa innahu 'asha fid dunya ghaira ma'ruf, karena dia telah hidup di dunia tidak dikenal orang. Wa 'asha sakranan wa mata sakranan wa nazala ila qabrihi sakranan wa sayub'atsu min qabrihi sakranan wa sayadkhulul jannata sakranan wa la yafiqu illa ba'da ru'yati jamali." Biarkan hambaku Ma'ruf itunya berada dalam keadaan mabuk, hidupnya mabuk, matinya mabuk, dikuburkan mabuk, akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan mabuk, masuk ke dalam surga dalam keadaan mabuk, dan tidak akan sadar dari mabuknya terkecuali melihat jamal Allah. Ujar ulama, yang dimaksud di sini adalah hakikatul Muhammadiyah. Ketika beliau di surga memandang wajah Sayyidina Muhammad, baru beliau sadar dari mabuknya itu. Ini jamal Tuhan. Tajallil jamal ada di diri Sayyidina Muhammad. Ya jamal qad tajalla fil masyariq wal magharib. Jadi kada kau dicela orang mabuk. Nah kayak itu sahabat tadi hendak bakalahi gara-gara berabut Nabi. Tu ma'fu nang kayak itu. Lalu Nabi mengambil sikap. Kalau Nabi pilih rumah, kalau Nabi memilih rumah, jadi Nabi aku pilih rumah itu aja ganal, orang bakal salah paham. Atau jadi Nabi aku milih rumah itu, mungkin orang mengira Nabi milih rumah orang sugih. Kalau Nabi memilih, orang salah paham. Akhirnya apa? Kayak Berel, Nabi suruh unta Sirin berjalan. Ujar Nabi, kayaknya sudah biar aja unta berjalan, kemana unta singgah ke situ aku guring. Ujar mereka akur, amun unta yang berjalan siapa nang tersinggung. Akhirnya mereka menunggu kemana unta Nabi berjalan. Sekalinya dengan kehendak Allah, unta ini berjalan, dan sampailah unta ini ke rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abi Ayyub. Sayyidina Abi Ayyub ini adalah salah satu sahabat Nabi dari Ansor, dari Bani Najjar, dari suku Khazraj. Beliau ini wafat di Turki, di Istanbul, dikuburkan di sebelah benteng Konstantinopel. Umur 80 tahun beliau berjihad. Bujur kalau tadi katakan luyusun fin nahar. Mereka bagaikan singa di waktu siang. Umur 80 tahun berjihad, gugur di Istanbul sana, dikuburkan di sebelah benteng Konstantinopel. Sayyidina Abu Ayyub. Singkatnya, Nabi tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub itu selama 7 bulan. Tidak pindah, kecuali pindah tingkat saja. Karena rumah Sayyidina Abu Ayyub itu 2 tingkat. Asalnya Nabi di bawah, Abu Ayyub di atas. Tapi Sayyidina Abu Ayyub ini merasa sulit. Kalau aku turun naik, kasihan Nabi terganggu. Akhirnya berhuruf, Nabi ke atas, Abu Ayyub ke bawah. 7 bulan di situ Nabi.
Apa maksud ulun menceritakan ini lawan pian? Ternyata sebelum zaman Abu Ayyub, kita tarik ratusan tahun mundur sebelum Nabi lahir di Mekah. Bahkan Nabi Isa belum lahir. Nabi Isa belum lahir di Palestina. Ada salah satu rahib Yahudi yang dia membaca ciri-ciri Nabi dalam Taurat. Ya tadi dibacanya ciri-ciri tadi. Maka dikatakan di sini mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu fil Madinah fi Thaibah. Hijrah beliau ke Madinah. Oh, maka rahib ini tahu orang ini bakal diusir kan. Ini melihat karena Nabi Musa aja hendak jadi umat sidin. Betul hebat banget orang ini. Nabi Musa loh kalimullah hendak jadi umat sidin. Nabi Musa itu meminta lawan Tuhan apa-apa dengan Nabi dibari. Ujar Habib tadi, Habib ma'anui ke kita. Ujar sidin Allah Ta'ala tuh mannan. Allah Ta'ala tuh mannan kepada kita khusus umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Musa itu meminta sesuatu kepada itu minta. Makanya ujar Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Tapi Nabi Muhammad Allah berfirman, alam nasyrah laka sadrak. Sebelum Nabi minta Allah bari, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu dicintai oleh Allah. Itu ujar Syekh Jabir al-Baghdadi itu al-farq bainal muhib wal mahbub. Muhib itu orang yang meminta, bilanya minta Allah memberi. Tapi mahbub itu orang yang belum meminta Allah sudah memberi. Di sini Habib tunjukkan tadi di Tibyan nih, Imam Nawawi, bahwa makna mannan itu man a'ta bin nawal qabla su'al. Orang yang memberi sebelum diminta. Nabi kita begitu sayang oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi Musa minta, ya Allah jadikan aku umatnya. Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Singkat cerita, ujar si rahib tadi, untungnya ayamun aku bertemu. Nabi itu diusir kemana? Oh ke Yathrib, oh ke Madinah. Akhirnya mulai Palestina, tulak membawa hartanya, mengangkut keluarganya, pindah ke Madinah, menukar tanah, membangun rumah dengan niat apa? Apabila Nabi itu kena datang, aku yang akan tampung. Aku yang akan menyiapkan rumah untuk Nabi itu tinggal di rumahku. Bila diusir orang, sampainya hendak mati Nabi itu belum datang. Dipesaninya anak-anaknya, ikamlah bila kena bertemu dengan Nabi diusir orang, jangan rumahnya ikam jual. Bila Nabi itu datang, maka biarkan Nabi itu tinggal di rumah ini. Sampai hendak mati anak-anaknya, pesan pulang generasi berikutnya, nak, ikam jangan jual lah rumah ini. Kai ikam berpesan, apabila ada Nabi yang diusir, tolong Nabi itu kalian suruh tinggal di rumah ini. Sampai sekian generasi, ada yang mengatakan itu hayalan datu aja, itu dongeng aja. Buktinya Nabi itu kan ada, lalu dijual rumah tadi. Padahal datunya berpesan jangan, dijualnya ditukari rumah itu oleh kakeknya Abu Ayyub Al-Ansari. Ditukari kakeknya Abu Ayyub, turun ke abahnya Abu Ayyub, terakhir sampai diwaris oleh Sayyidina Abu Ayyub. Di zaman Abu Ayyub baru Nabi datang. Dan Nabi kada milih rumah Abu Ayyub. Tapi unta berjalan. Di mana unta itu berjalan, amun kada Allah menghendaki unta itu menuju ke situ. Artinya ratusan tahun yang lalu ada orang yang sudah mati, tetapi inya menukar tanah, menajak rumah dengan niat supaya Nabi itu tinggal di situ. Mati orangnya, dijual rumahnya, Allah kabulkan niatnya. Coba lihat. Karena niatnya untuk supaya Nabi ini tinggal di sini. Itu niatnya ketika menukar tanah, berpindah mulai Palestina ke Madinah. Allah kabulkan niatnya. Padahal ratusan tahun orangnya mati. Coba, ratusan tahun sudah meninggal. Bahkan rumahnya dijual lagi. Jadi itulah ketika sesuatu tuh kita membawa-bawa Nabi, Allah akan sangat perhatikan itu. Makanya Nabi Muhammad tuh ketika diibadah, Nabi tidak tinggal di rumah lain kecuali rumah Sayyidina Abu Ayyub. Setelah itu 7 bulan baru Nabi pindah ke rumah Sayyidina yang bersebelahan dengan masjid. Jadi Nabi benar-benar tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub, di rumah orang yang mengolah rumah itu karena memang kerinduan dan kecintaannya kepada Nabi. Jadi kada mustahil pian bangun satu majelis solawat dengan niat orang-orang datang bersolawat, dan pian kada mustahil Allah akan datangkan Nabi ke situ. Pian akan bermimpi bertemu Nabi.
Ala kulli hal, ini sedikit cerita lah, karena mudah-mudahan ketika orang paling kadang ini kan sebenarnya waktu kita dalam 24 jam ini banyak. Mungkin kita banyak berbuat salah dalam 24 jam ini, 23 jam kita berbuat salah mungkin. Tapi ada sejam kita duduk bersolawat lawan, mudahan nang solawat kita tuh menghapus 23 jam kesalahan kita tadi. Jadi kita bila ditanya Allah ada juga menjawab, ulun ya Allah duduk di sini mendengar Nabi dipuji. Mulut ulun gunakan untuk bersolawat kepada Nabi. Udah kalau Nabi Muhammad kita bawa, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Insyaallah kita selamat dengan berkat Nabi. Dan Allah pasti akan tanya kita tentang Nabi. Makanya untung mana pian apabila orang-orang nang kaya pian nah, nang rajin datang ke majelis-majelis salawat tuh untung benar. Setiap inya datang dalam sehari telinganya kada pernah kosong dari mendengar nama Nabi. Untung bebuhan pian ini nang untung. Mudahan kami dengan berkat buhan pian, mudahan kami selamat dunia akhirat. Buhan-buhan pian nang memang mengejar salawat kepada Nabi didatangi. Bersih telinga karena salawat kepada Nabi. Nikmat mata melihat orang-orang nang bersalawat kepada Nabi, melihat anak cucu Nabi. Untung benar. Nah, karena pada akhirnya kita akan ditanya nikmat itu. Jadi katakan wa marra sayyiduna sajjad. Suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah lewat di satu kaum, marra sayyiduna sajjad ala qaumin yatadarasuna fi qaulihi ta'ala tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin melewati sekelompok orang yang sedang berdiskusi tentang apa makna daripada naim dalam firman Allah itu. Artinya kalian akan ditanya tentang nikmat Allah di hari kiamat. Jadi nikmat apa yang ditanya? Wajah kullu wahidin bima fatahallahu alaih. Setiap orang membawa argumen masing-masing. Ujar yang seikung nikmat yang ditanya itu umur. Ujar yang seikung kesehatan. Ujar yang seikung nikmat yang akan ditanya itu adalah rezeki. Ya memang semua bakal ditanya. Tapi Sayyidina Sajjad Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya waihakum. Ujar sidin wa'alamu annal murada bin na'imi fi qawlihi ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im huwa jaddi Rasulullah. Ujar sidin yang dimaksud dengan nikmat yang besar yang Allah bakal tanya kamu semua nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Pian bakal ditanya, di kubur sudah ditanya, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Makanya mudah-mudahan kita barataan nang hadir ini selamat dengan berkat Nabi. Ulun sadar kalau kita tidak ingin masuk surga, tapi kadang-kadang perbuatan kita ini memang menghulut juga. Perbuatan kita kadang-kadang berbuat perbuatan yang bisa mengantar ke situ. Tapi kita katakan di hadapan Allah, kita saksikan kepada seluruh malaikat dan seluruh yang hadir, kita kada hendak masuk neraka titik. Alasan kita satu, biar kayak apapun nakalnya kita ini umat Nabi Muhammad. Bila kita masuk neraka, kadada yang sedih, kadada yang lebih sedih dibanding Nabi Muhammad. Amun bicara dosa-dosa kita banyak, tapi kita berharap mudahan jangan masuk neraka supaya Nabi kada sedih itu benar. Nabi benar yang kawa kita bawa di hadapan Tuhan, kada lagi selain Nabi. Maka ulama katakan terjadinya kiamat itu sebenarnya itu saat di mana Allah hendak memamerkan Nabi Muhammad benar. Allah kada hendak lawan yang lain selain Nabi. Buktinya Nabi Adam kada bicara, Nabi Musa kada, padahal kalimullah tuh Nabi Musa kada benar, Nabi Isa kada benar. Semua diam, la yatakallamun. Mereka diam kada bicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan Allah. Wa qala shawaba. Siapa nang bila bepandir bujur kalau bukan Nabi? Nabi jangan bepandir. Nabi jangan menghadap Allah. Itu seakan-akan Allah menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini Allah kada menghendaki yang lain selain Nabi Muhammad. Nang ini nang kita surung. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua orang yang setelahnya akan berada di bawah liwa aku jadi Nabi. Wa qala ba'dul muhaqqiqun, wa qala ba'dul muhaqqiqin. Sebagian muhakkik mengatakan wal muradu bil liwa hadratul Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan liwa bukan kita berada di bawah bendera, tetapi kita semua bernaung di hadrat Nabi Muhammad, di barisan Nabi Muhammad, di kelompok Nabi Muhammad. Semua orang berlindung di belakang Nabi. Makanya Sayyidina Ali katakan, apabila perang berkecamuk dengan begitu dahsyatnya, kami semua berlindung di belakang Nabi.
Jika di pertempuran itu mereka berlindung di belakang Nabi, maka di dahsyatnya kiamat kita lebih pantas untuk berlindung di belakang Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menghidupkan kita, mematikan kita, dan membangkitkan kita menjadi umat Nabi Muhammad, wa min khiyari umat Sayyidina Muhammad. Terakhir, ini ada satu sigat salawat, dan ulun sepenuhnya, karena ini tadi kitab ulun membaca sedikit, ulun kada tapi wani juga terlalu banyak menjabarkan, karena Habib Salim ini adalah murid langsung daripada Sayyid Al-Arif Billah Al-Muhaddis, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, fahuwal imam ibnul imam ibnul imam, terus ke atas ila imamil awwalina wal akhirin. Kita untung mana lah. Jadi insya Allah beliau yang akan jabarkan dengan waktu, terserah beliau aja. Dan insya Allah terakhir ini kebetulan beliau juga membawakan baik itu. Sudahkah ada tadi kertasnya Abdul? Sudah dapat kopi tadi? Inikah? Bagikan. Kayak kalau kurang fotokopi aku sudah aku suruh 1.000. Ada 1.000 tadi. Mananya? Udah, abis itu ada khusus lagi 1.000. Yang 1.000 sudahnya ada. Nah, sudah ini aja seadanya dulu. Karena yang lain insya Allah bahasa. Bagikan. Bagikan salawat ini. Bagikan ke yang mana tuh. Ini salawat. Karena insya Allah ini salawat dari guru beliau. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagikan, karena insya Allah beliau akan ijazahkan kepada kita. Dan ulun perlu sampaikan nih kebetulan tahadus bin ni'mah kada Bapak, meskipun nikmatnya nikmat orang, tapi ulun merasa dapat juga nikmat itu. Kenapa? Minggu lalu Bipe, malam Rabu tadi kada apa-apa, ini bicara ibunya kalau mendengar pun kada apa-apa, toh ini bukan ghibah aja. Malam Minggu yang lalu Bip, malam Rabu lalu ada seorang ibu datang ke sini. Ada seorang ibu habis majelis datang menangis. Ternyata beliau habis bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dan terakhir itu terjadi berkali-kali beliau bermimpi Nabi. Ulun rasa ibu tuh hadir, mudah-mudahan dengan berkat kehadiran sidin yang bermimpi Nabi kita diberkahi semuanya. Dan ulun merasa senang, gembira, ulun beruntung karena didatangi oleh orang yang bermimpi Nabi. Di dalam mimpi itu beliau terakhir didatangi dan dikatakan baca 4 salawat kamu akan bersamaku. Dan saat ini aku mulazamahkan 2 salawat. Yang pertama sallallahu ala Muhammad itu beliau baca 1.000 kali sehari minimal. Sallallahu ala Muhammad SAW. Dan satunya ada lagi salawat beliau lazimkan. Artinya ketika malam ini ada salawat itu jawaban dari yang beliau minta minggu lalu. Berarti ini salawat ketiga yang beliau dapatkan untuk beliau amalkan. Dan ketika beliau dapatkan 4, Nabi katakan kamu akan bersamaku. Nah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan memimpi Nabi Muhammad. Karena ujar Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Orang yang lihat aku dalam mimpinya dia akan melihat aku dengan sebenar-benarnya dalam keadaan jaga. Fa ya rabbi syarrifna bi ru'yati sayyidina. Nah ini ulun serahkan kepada beliau. Sekali lagi kita minta nasihat beliau. Dan terakhir kita harapkan beliau memberikan kepada kita ijazah salawat daripada Sayyid Al-Arif Billah Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi kepada guru kita Al-Habib Salim bin Syihab Al-Hasani kami persilahkan alaihi wasallam. Tapi sebelum Habib menjazakan, sebenarnya Habib sudah jazakan kepada yang mulia, Masya Allah. Walaupun ini min awliya al-masturin, pemuda yang muda-muda. Kan wali-wali itu awliya masturin, ada yang tua ada yang muda. Ulama ada ulama yang tua, ada ulama yang muda. Jadi gini, kalau mengenai untuk ada lagi jalan yang lain untuk mimpi Nabi. Tapi nanti guru Ahmad Zaini nanti menuliskan antum, nanti ijazahkan antum. Itu di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Sebelum ini nanti Abi ijazahkan. Dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Buka bab as-salatu sadisatu wal arba'un.
46. Kenapa? Itu selawat yang diselawatkan oleh Abil Mawahib Muhammad Syadili radhiyallahu anhu. Nanti guru yang ngasih antum nanti. Boleh Habib jadakan, tapi guru yang nanti dibuka itu kitab Abdulus Salawat ala Sayyidis Sadat karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini radhiyallahu anhu, dia banyak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi terus. Satu ketika Rasulullah berpesan kepadanya dalam mimpi itu, kalau kamu mau tidur, kamu baca yang aku ajarkan, kata Rasulullah. Ini doa di antara doa yang doa di antara doa mau tidur. Jadi Rasulullah berpesan ke Abil Mawahib Muhammad Syadili bilang, Iqra' inda naumika A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. Gampang kan? Ini doa di antara doa mauti. Ingat, doa di antara doa mauti tidur. Kan doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada doa lagi baca ayat kursi, ada lagi qul huwallahu ahad wal muawwidzatain ustaznya. Itu. Ini di antara doa mau tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Gampang kan? Ya, gampang. Itu dari Rasulullah ini. Rasulullah bilang kepada Abil Mawahib Muhammad Syadili, baca mau tidur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Kemudian diajarkan lagi doa oleh Rasulullah SAW di kitab Allahumma bihaqqi Muhammad. Kita tambah Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Ya Allah, nampakkanlah muka Nabi Muhammad dalam mimpiku, cepat atau lambat. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Sekali saja. Naam. Yang tadi kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Baca doa ini pendek saja. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Ini di kitab Abdulus Salawat ala Sayyidid Sadat karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, bab as-salatu sadisatu wal arba'un di Abil Mawahib Muhammad Asy-Syadili radhiyallahu anhu wa arda. Terus apa setelah itu Nabi berpesan kepadanya? Apa kata Nabi? Wa idza qultaha inda naumika fa inni ati ilaika wa la atakhallafu anka aslan. Wa idza qultaha inda naumika atau inda naum. Wa idza qultaha inda naum, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada Abil Mawahib, wa idza qultaha inda naum atau inda naumika fa inni ati ilaika. Ati itu datang. Fa inni ati ilaika wa la atakhallafu anka aslan. Kalau kau selalu baca ya Muhammad Abil Mawahib doa mau tidur ini yang aku ajarkan, aku akan datang kepadamu dan aku tidak ingkar janji, kata Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu dia. Nanti guru yang ngasih antum ijazah. Ini diantara doa mimpi kan macam-macam. Jalannya tuh banyak berselawat, banyak apa. Subhanallah, ahli hadis itu yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah orang ahli hadis, al-muhaddithun, karena dia mengarang selawat. Ya, dia qala Rasulullah, dia tulis sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahli hadis, ya, ulama mengatakan yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ahli hadis. Tapi kita tidak ketinggalan. Ya, kalau mereka 10.000, kita separuh saja. kalau beliau-beliau itu 10.000, kita 5.000.
walhamdulillah. 1000 ya 500. Tapi benar kata Ustaz itu, jangan kosong satu hari di telinga kita kecuali berselawat, dengar berselawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, ini ilmu, beliau ini alim, ya, alim, dai, arif, silsilah ilmunya sampai ke Rasulullah. Jangan disyaki lagi, tuntut ilmu, insya Allah duduk yang istiqamah. Kemudian guru-guru lain juga banyak yang nyambung ilmunya kepada Rasulullah. Kalau tidak dia menyambung, ilmu setan. Kok tak nyambung, ilmu siapa lagi? Ya, bukan ilmu Sayyidi Walidi Adnan, tapi ilmu setan. Ya itu ya. Paham? Jangan istiqamah, jangan lepas benar ya Allah. Kalau bisa itu ya Allah, tidur apa semua pegang tasbih berselawat. Insya Allah Allah datang. Kalau Allah sudah datang, ya Allah. Kalau Rasulullah sudah datang, kita minta kepada Allah berselawat kepada Nabi. Kalau Rasulullah sudah datang, istimewa. Berarti kita sudah sedikit dekat dengan Nabi Muhammad. Terus dekatkan, wa antum balighana, kata Habib Ali, min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Dekatkan diri kepada Rasulullah karena miftah. Innama ana qasim wa Allahul mu'ti. Kunci apa? Rahmat, kunci berkat, kunci segalanya. Nabi Adam, Nabi apa, hatta binatang dia kenal dengan Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah, unta berbicara, ghazala berbicara, semut berbicara, nabatat bicara, semuanya ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Itu dia berbicara seolah-olah kiasannya begitu. Karena aku diciptakan ini karena engkau ya Rasulullah. Makanya unta datang kepada Nabi, ghazala datang kepada Nabi, semuanya dengan berkat Nabi Muhammad. Jadi ini selawat dari Guru Habib Abu Said Muhammad Maliki. Subhanallah, di sini ada kata-kata selawat. Ya ulama Masya Allah macam-macam pakai, kita baca semuanya, jangan tidak dibaca. Ulama-ulama awliya yang baca. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azimin fafarrij anna ma nahnu fihi. Itu dia. Apalagi zaman sekarang susah kan, semuanya susah. Masya Allah. Yang tahun-tahun lalu itu kita disuruh apa, suruh bikin anak di rumah lah, duduk, apalagi duduk dia bikin anak biar umat Nabi Muhammad banyak. Iya kan, kita banyak nanti ini insya Allah yang timbul ini. Benar kata Ustaz, benar kata Ustaz Zaini, kayak Masya Allah wali mastur betul lah. Dia tahu apa Rasulullah ingin umatnya lebih banyak. Iyalah, suruh di mana, di rumah. Apa istilahnya dibilang itu, lockdown. Ya lockdown lah kita. Apalagi mau dikerjakan apa lagi? Bismillah lah, tambahlah yang disenang. Rasulullah senang banyak umatnya, itu lockdown. Masya Allah, Masya Allah, tabaraka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, Guru Zaini. Betul, Pak, ini mubahin atau mubahi bikumul umam yaumul qiyamah. Alhamdulillah, nanti umat Nabi Muhammad makin banyak, makin banyak. Fa insyaallah ya, kita makin dekat kepada Nabi Muhammad. Betul, jangan kosong setiap hari itu, mesti telinga kita mendengarkan selawat, bacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi Allah, anak-anak turunan kita, sebagaimana Allah menjaga Al-Quranul Karim anit tahrif wa tabdil wa taghyir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ajasnakum insyaallah kama ajazani abuya al-alimul allama al-muhaqqiq mudaqqiq wahidu dahrih wa faridu asrih. Boleh dikatakan syekhul masyayikh fi zamanihi, al-arif billah, sahibul muallafat Al-Sayyid Muhammad al-marhum al-maghfurullah Al-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Malki. Mudah-mudahan kita dapat
berkahnya, nurnya, keramatnya, nikmatnya yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aulia yang lainnya dan seterusnya insya-Allah kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan ulama, dekat dengan aulia, dengan asfiya, atqiya. Mudah-mudahan insya-Allah kita berkumpul bersamanya. Tidak mustahil. Yakini yang kuat, kita pasti berkumpul di dunia, berkumpul akhirat berkumpul. Nanti majlis ini akan menjadikan saksi semua majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir, majlis selawat akan menjadi saksi di hari kiamat. InsyaAllah pasti, yakini itu ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat mimpi Rasulullah SAW cepat atau lambat dan selalu. Kalau Habib dulu mimpi, tapi Habib kalau mau tidur baca Dalailul Khairat. Ini at-tahadduts ni'mah 2 kali. Mimpi Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Dia di belakang tirai, Habib berdoa, zaman ini harus banyak berdoa. Karena la yaruddul qada illa doa, wa la yazid fil umri illa al bir. Itu dia yamhumbahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Qala Sayyidina Umar la yaruddul qada illa doa. Hadis Rasul la yaruddul qada illa doa wa la yazid fil umri illa al bir. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan tekuni, sabar, menuntut ilmu, tekun, istiqamah. Nanti kalau meninggal dunia malaikat bakal hadir. Kan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Dan berapa banyak itu, an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Masa satu tidak dapat? Mungkin guru dapat 50 keramat, ya 1000 keramat, atau 100 guru dapat. Kita dapat 5, 2, 3, alhamdulillah dapat juga. Ya, kalau guru Zaini yang mimpin antum, guru antum, dia dapat keramat, antum dapat juga, dapat berkah, diturunkan Allah, antum dapat. Ya, begitulah dia, ya guru, betul. Kalau antum dapat jadi aulia, insyaallah yang lain kita mana tahu. Sirrun fi khalqi wa Allahu alam bisawab. Udah ajaznakum ya. Nah, insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan seluruh habaib kita dimanapun berada mudah-mudahan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir juga senantiasa diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun di majelis ini yang punya hajat, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan wa nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana min khiyari ummati sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah yaghfir lana dzunub wa yasturul uyub farij 'anna kullal kurub, wa anna Allah Subhanahu wa taala yarzuquna wa iyyakum bil ittiba' bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yarzuquna an-nadhara ila wajhihil karim ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihidupkan beriman, dimatikan beriman, dikumpulkan bersama orang-orang beriman, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita dalam di surga bersama Sayyidu waladi Adnan. Allah masukkan ke dalam surganya min ghairi sabiqati adzabin wala fitnatin wala itabin wala mihnatin wala hisab ala hadhihi an-niyya wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma laula anta ma ihtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ladzina qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Allahumma aktub lana wa lakum ya Allah jami'al muslimin al-hadd al-akbar wan nasib al-awfar min yawmina hadha ila yawmil qarar wahfazna ya Allah في هذا الزمان يا الله، واحفظنا وإياهم جميع المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلى طارق يتقوا بخير يا رحمن بجاه النبي المختار وعلي الأطهار وأصحاب الأخيار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
Ada yang minta doakan Hafizah Khairah Mutiah yang berulang tahun, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kabul segala hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kami ingin sampaikan malam Minggu ini